Ya. Jadi hari ini materi saya mengenai diabetes mellitus tipe 1 ya. Kenapa kita menjelaskan di sini diabetes mellitus tipe 1? Karena kita tahu bahwa DM tipe 1 itu yang paling banyak pada anak. Jadi pada anak sebenarnya sudah ada juga DM tipe 2, tapi saat ini DM tipe 1 tetap yang paling tinggi insidensnya, dan DM tipe 2 sudah mulai meningkat ya, dengan peningkatan obesitas, DM tipe 2 juga sudah mulai meningkat. Nah, bagaimana definisi dari diabetes mellitus? Kita tahu bahwa diabetes mellitus atau yang kita singkat sebagai DM itu merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan adanya hiperglikemia kronik. Artinya kadar gula darahnya yang meningkat di dalam darah sudah berlangsung cukup lama. Kenapa bisa terjadi hiperglikemia kronik? Ini akibat adanya gangguan pada sekresi insulin. Kita tahu bahwa insulin itu diproduksi di kelenjar pankreas. Jadi kelenjar pankreas, mungkin waktu masih ada kuliah, dulu waktu saya masih mahasiswa ada kuliah biokimia. Ya, sekarang sudah tidak ada biokimia ya, Dek ya? Atau masih ada, Dek? Masih ada kuliah biokimia atau tidak ada? Tapi dok, untuk biokimianya itu sudah ada, masih ada dok. Tapi bukan di praktikumnya dok, di perkuliahannya aja dok. bukan. Ya, jadi dulu kita ada belajar biokimia sama fisiologi, ya faal. Nah, itu diberitahu bahwa di situ ada namanya kelenjar insulin. Kelenjar insulin itu yang kita anggap sebagai nama lainnya adalah pulau Langerhans. Dia sebagai pabriknya insulin. Dan pada penyakit DM itu kadar gula darah meningkat akibat gangguan dari sekresi dari pabrik insulinnya sendiri, atau kerja insulin yang mengalami gangguan, atau bisa gabungan keduanya. Jadi mungkin nanti adik akan dengar ada yang disebut kalau ada gangguan, misalnya ada tumor ya, itu produksi insulin tuh akan meningkat sehingga anak bayinya sering mengalami hipoglikemi. Nah, pada kondisi ini dia produksi insulinnya terganggu, jadi dia mengalami penurunan produksi insulin sehingga dia mengalami hiperglikemi kronik. Karena kita tahu bahwa insulin kerjanya adalah sebagai kunci untuk memasukkan makanan yang kita makan dirubah menjadi energi. Tapi kalau dia mengalami gangguan, insulinnya tidak bisa bekerja sehingga makanan yang kita makan tidak ada yang dirubah menjadi energi, jadi anaknya akan selalu lapar ya. Nah, kemudian klasifikasi etiologi yang direkomendasikan oleh ISPAD, International Society of Pediatric and Adolescent Diabetes, tahun 2009, dan WHO. Mungkin kalau di dewasa ada diajarkan, ada pembagian menurut ada ya. Nah, kita bagi atas ada DM tipe 1, itu akibat kerusakan sel beta pankreas yang berakhir pada defisiensi absolut insulin. Jadi memang insulinnya sama sekali tidak diproduksi. Jadi dia ada tetapi jumlahnya sangat sedikit. Kadang-kadang sampai 0,1 ya, 0,2. Nah, kemudian ada DM tipe 2. DM tipe 2 itu akibat defek gangguan dari sekresi insulin yang progresif yang didasarkan pada resistensi insulin. Jadi, insulinnya diproduksi dalam jumlah yang normal atau bahkan meningkat, tetapi dia resisten sama reseptornya sehingga insulinnya tidak bisa bekerja dengan baik. Ya, jadi jalan satu-satunya adalah harus dilakukan diet dulu supaya jumlah insulinnya tidak makin meningkat. Nah, kemudian ada DM tipe lain. DM tipe lain itu akibat penyebab lain seperti gangguan genetik ya pada fungsi sel beta pankreas. Kalau dia sudah ada gangguan di sel beta pankreas yang bersifat genetik, itu penanganannya sangat sulit. Atau dia defek genetik fisiologi insulin, atau penyakit eksokrin pankreas seperti fibrosis kistik, kemudian akibat obat-obatan atau bahan kimiawi. Kita mempunyai ada beberapa pasien akibat obat-obatan, jadi dia menderita leukemia, diberikan kemoterapi, dan akhirnya pasiennya itu juga menderita DM. Ya, tapi dia DM-nya itu DM tipe 1 karena kelenjar pankreasnya juga mengalami kerusakan ya. Nah, ada juga yang akibat pengobatan kortikosteroid jangka panjang. Jadi saat dia akan dimasukkan kortikosteroid dosis tinggi,
gula darahnya naik. Dan ternyata setelah kita periksa, HbA1c-nya cukup tinggi, tapi C-peptidanya normal ya. Jadi kita anggap dia DM sebagai akibat dari pengaruh obat-obatan kortikosteroid ya. Nah, kemudian ada DM kehamilan, itu diabetes yang muncul saat kehamilan saja. Jadi dia saat kehamilan saja mengalami DM, tetapi beberapa lama setelah melahirkan, dia akan kembali normal lagi. Nah, bayinya itu hati-hati, ibu yang mengalami DM saat kehamilan, bayinya bisa mengalami hipoglikemi ya. Hipoglikemi itu bisa bersifat transien dan kalau tidak penanganannya tidak bagus bisa juga bersifat persisten ya. Jadi kalau ada ibu yang mengalami DM saat kehamilan, kita harus segera mengecek gula darah bayinya karena dia sudah terbiasa dengan kondisi hiperglikemi dalam kandungan. Pada saat lahir dia bisa mengalami hipoglikemi. Nah, diagnosisnya bagaimana? Diagnosis diabetes mellitus itu dapat ditegakkan bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut. Jadi kadar gula darah puasa di atas atau sama dengan 126 mg per desiliter atau di atas atau sama dengan 7,0 milimol per liter. Kalau di luar negeri kita memakai satuan milimol per liter ya, karena kita sudah terbiasa memakai miligram per desiliter. Jadi saya kadang-kadang konversi 1 milimol itu sama dengan 18 miligram per desiliter ya. Jadi kalau 1 milimol 18 miligram. Jadi kalau kita kali 7 kali 18 ya. Nah, adanya gejala klinis berupa poliuri, polidipsi dan polifagi. Poliuri itu banyak kencing, kemudian polidipsi banyak makan, banyak minum, kemudian polifagi itu banyak makan. Kemudian berat badan yang menurun serta kadar gula darah sewaktunya di atas 200 mg per desiliter atau 11,1 milimol per liter. Nah, kadang-kadang gejala klasik ini poliuri, polidipsi, dan polifagi itu tidak terjadi bersamaan ya, tetapi berat badan menurun itu sering sekali terjadi pada anak. Jadi biasanya orang tua datang ke rumah sakit karena mengeluh berat badan anaknya turun, padahal anaknya banyak makan. Nah, hati-hati kalau seperti itu. Tolong ditambahkan, ditanyakan, apakah anaknya sering kencing atau malam hari anaknya sering terbangun untuk buang air kecil. Atau kalau misalnya anaknya frekuensi kencingnya tidak terlalu banyak, tetapi kita tanyakan kembali ke orang tuanya, apakah akhir-akhir ini misalnya anaknya masih pakai pampers, pampersnya ibu gantinya semakin banyak atau bagaimana, nanti ibunya pasti yang bercerita. Nah, kemudian ada penderita yang asimptomatis yang tidak bergejala, tetapi ditemukan kadar gula darah di atas 200 mg per desiliter, biasanya secara tidak sengaja diperiksa, atau karena orang tuanya curiga ya, bisa juga ya, jadi dia tidak bergejala tapi diperiksakan ternyata tinggi. Atau kadar gula darah puasa lebih tinggi dari normal, dengan tes toleransi glukosa yang terganggu pada lebih dari 1 kali pemeriksaan. Nah, cara tes toleransi glukosa itu pada kasus yang meragukan, yaitu ditemukan adanya gejala klinis yang khas untuk DM, namun pemeriksaan gula darahnya tidak meyakinkan. Jadi dia gejala klinisnya khas untuk DM, tetapi gula darahnya tidak meyakinkan. Nah, ada beberapa kasus yang kita dapatin seperti itu ya. Kalau kita temukan gejala seperti itu, hati-hati juga, jangan lupa pikirkan ada namanya honeymoon period ya. Honeymoon period itu gula darahnya, jadi dia mengalami DM tetapi dia mengalami honeymoon period. Artinya sisa-sisa sel beta pankreasnya itu masih bisa memproduksi insulin walaupun dalam jumlah yang sedikit, tetapi sisa-sisa sel beta pankreas yang masih berfungsi itu menghasilkan insulin sebanyak-banyaknya. Nah, pada kondisi itu kadang-kadang kadar gula darahnya normal ya, bahkan normal, tetapi kita harus antisipasi dan kita harus cek kalau bisa tiap bulan untuk memastikan apakah benar-benar normal atau bagaimana, karena kita lihat gejalanya kenapa gejalanya tidak khas, tetapi sepertinya kita merasa bahwa anak ini kemungkinan diabetes ya. Jadi itu fase honeymoon period. Nah, fase honeymoon period itu biasanya terjadi pada penderita DM baru atau penderita DM baru, tetapi bisa juga dialami, ada yang sampai
perlangsungannya itu ada yang hanya beberapa bulan, hanya 2 atau 3 bulan, tetapi ada yang sampai cukup lama ya, sampai beberapa bulan lamanya. Nah, kalau dia mengalami fase honeymoon period, kadang-kadang dosis insulin yang diberikan itu sangat-sangat sedikit. Atau bahkan sampai kita coba hentikan karena dia sudah normal. Nah, pada kondisi itu, hati-hati, biasanya orang tua akan mencari pengobatan alternatif. Nanti dia datang sudah dengan komplikasi. Nah, kita harus hati-hati, apakah ini fase honeymoon period atau bukan. Nah, sekarang penilaian tes toleransi glukosa, kita anggap menderita DM bila kadar gula darah puasanya di atas atau sama dengan 126 mg per desiliter atau 7 mmol per liter, atau kadar gula darah pada jam kedua di atas 200 mg per desiliter. Nah, kemudian dianggap menderita tes toleransi glukosa terganggu bila kadar gula darah puasanya antara 100 sampai 125 mg per desiliter dan kadar gula darah pada jam kedua 140 sampai 199 mg per desiliter. Dan dikatakan normal bila kadar gula darah puasa kurang dari 100 mg per desiliter dan kadar gula darah pada jam kedua kurang dari 140 mg per desiliter. Jadi kalau misalnya kita temukan, ini tadi sudah dikatakan ya, bahwa kalau walaupun penderitanya asimptomatis tetapi ditemukan kadar gula darah di atas 200 atau kadar gula darah puasa lebih tinggi dari normal, dengan tes toleransi glukosa yang terganggu pada lebih dari 1 kali pemeriksaan, nah kita sudah anggap dia menderita diabetes mellitus. Kalau dia poin 1 yang didapatkan pada tes toleransi glukosa, sudah jelas dia DM ya. Tapi kalau dia poin 2 itu kita harus ulangi pemeriksaan. Nanti 2 kali mengalami tes toleransi glukosa terganggu, baru kita anggap sebagai menderita DM. Kalau tes toleransi glukosa terganggu, dia masih bersifat reversibel, masih bisa sembuh. Tetapi kalau dia sudah menderita DM, kalau dia DM tipe 2 bisa dengan diet ya, dengan diet dulu, terus kemudian memperbaiki lifestyle. Tapi kalau DM tipe 1 berarti dia sudah ada kerusakan sel beta pankreas, itu tidak bisa sembuh, dia pengobatannya seumur hidup. Nah sekarang DM tipe 1. Sebelum kita masuk DM tipe 1, saya tanya sama adik-adik, apakah ada yang ingin ditanyakan, Dek? Ada yang ingin ditanyakan dari materi ini? Belum ya Imam ya? Saya lanjut saja. Tapi dok bisa dilanjut dok. Lanjut ya. Nah, DM tipe 1. DM tipe 1 itu tadi sudah dijelaskan bahwa dia disebabkan oleh kerusakan dari sel beta pankreas, baik oleh proses autoimun maupun idiopatik yang tidak diketahui penyebabnya, sehingga produksi insulin akan berkurang atau terhenti sama sekali. Bagaimana epidemiologinya? Epidemiologinya itu insiden tertinggi di Finlandia, ada 43 per 100.000 penduduk. Kemudian insiden yang rendah di Jepang, 1,5 sampai 2 per 100.000 untuk usia kurang dari 15 tahun. Kemudian insiden puncak pada anak usia 5 sampai 6 tahun dan pada anak usia 11 tahun. Jadi pada anak usia 5 sampai 6 tahun karena mudah sekali terinfeksi infeksi virus ya. Apakah infeksi virusnya itu berupa penyakit parotitis yang kita kenal sebagai bengkak babi atau mengalami penyakit infeksi pernapasan berulang ya yang penyebabnya oleh virus sehingga terjadi reaksi autoimun di tubuhnya. Kalau usia 11 tahun karena dia memasuki usia puber, biasanya juga dia rentan terhadap infeksi virus ya. Karena usia 11 tahun ya memasuki usia puber, ini insiden yang kita dapatkan. Nah, lebih tinggi pada ras Kaukasia dan faktor genetik dan lingkungan itu berperan dalam terjadinya DM tipe 1. Jadi dia mempunyai human leukocyte antigen tertentu sebagai susceptibility gene. Jadi walaupun misalnya orang tuanya DM tipe 2, anaknya bisa menderita DM tipe 1 kalau mempunyai HLA yang sama dengan orang tuanya. Nah, ini adalah gambar pola fisiologi sekresi insulin dan glukosa darah. Kalau kita lihat gambar ini itu menunjukkan bahwa ini adalah pola fisiologis pada anak normal, bukan anak DM. Ya, jadi pada saat dia makan, glukosa akan meningkat.
seiring dengan peningkatan glukosa, maka serum insulin juga akan dilepaskan oleh kelenjar pankreas untuk menurunkan glukosa yang meningkat ini. Nah, begitupun kalau dia makan siang. Makan siang juga begitu, ya. Makan siang juga begitu, kemudian makan malam juga sama. Nah, jadi setiap dia makan besar, itu insulin akan dilepaskan dari kelenjar pankreas untuk menurunkan kadar gula darah yang meningkat. Makan siang juga, makan malam juga. Itu secara fisiologis pada anak normal. Jadi kadar insulin darah akan meningkat sebagai respon dari peningkatan kadar glukosa darah setelah makan. Dan kembali ke kadar basal dalam waktu 2-3 jam. Nah, pada anak yang menderita DM, pada saat dia makan pagi, ya, dia makan pagi, insulin tidak dilepaskan. Kalau menderita DM tipe 1, insulin dilepaskan mungkin cuma sedikit. Akhirnya kadar gula darah tidak optimal diturunkan, jadi dia tinggi terus. Begitupun makan siang, makan malam. Nah, pada saat kita periksa HbA1c-nya, HbA1c-nya akan sangat tinggi. Karena HbA1c menggambarkan kadar gula darah rata-rata dalam 3 bulan sebelumnya. Dia sama dengan umur sel darah merah, ya. Jadi kalau misalnya kadar gula darah 3 bulan sebelumnya tinggi, maka HbA1c-nya tinggi. Jadi kita tidak bisa dibohongin sama pasien, ya. Kalau pasien misalnya ibunya bilang, "Dok, anak saya suntik insulin." Mana buktinya? Nanti kita periksa HbA1c-nya, ternyata HbA1c-nya masih tinggi terus, berarti ibunya tidak menyuntik barangkali, atau ibunya lupa suntik anaknya. Sehingga gula darahnya tetap tinggi. Harusnya pada saat ibunya menyuntik, pasti gula darah anaknya bisa terkontrol. Atau ibunya menyuntik tidak tahu dosisnya, ya, karena edukasi ibunya tidak paham tentang dosis koreksi. Nah, ini bagaimana peranan dari insulin? Kita lihat ini sel darah merah, ini reseptornya sebagai pintu, kemudian ini glukosa, ya. Nah, kita lihat di sini bahwa makanan yang dimakan dalam hal ini glukosa ini harusnya dibawa oleh insulin masuk ke dalam sel, ya. Bawa insulin masuk ke dalam sel untuk dirubah menjadi energi. Jadi insulin itu peranannya sebagai kunci untuk membuka reseptor sehingga glukosa yang dimakan masuk ke dalam sel dirubah menjadi energi. Ya, tetapi karena insulinnya kurang sehingga dia tidak bisa bekerja untuk membuka pintu sehingga glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel. Akhirnya glukosa hanya berkeliaran di sini saja di luar sel, di dalam sel darah merah. Jadi pada saat kita periksa kadar gula darahnya sangat tinggi. Nah, sekarang hormon pankreas. Hormon pankreas, jadi di dalam hormon pankreas itu terjadi insulin dan glukagon akan mengatur metabolisme tubuh di dalam hormon pankreas, ya. Jadi dalam kondisi saat ini kan sekarang lagi bulan puasa. Kita makan tadi pagi, sekarang kita tidak makan. Nah, pada kondisi puasa yang bekerja dominasi adalah glukagon. Jadi glukagon yang banyak bekerja bukan insulin, karena insulin kan dilepaskan kalau kita makan. Kalau kita tidak makan, insulin itu tidak dikeluarkan oleh kelenjar pankreas, ya. Jadi yang bekerja adalah glukagon. Apa yang terjadi kalau glukagon bekerja? Akan terjadi glikogenolisis, ya, penghancuran glikogen, akan terjadi gluconeogenesis, ya. Kemudian terjadi ketogenesis, ini akan meningkat. Nah, kalau kita tidak puasa, dominasi insulin, karena kita makan, insulin akan dilepaskan. Yang bekerja adalah oksidasi glukosa akan meningkat, sintesis glikogen meningkat, sintesis lemak meningkat, sintesis protein meningkat. Semuanya pembentukan glukosa, kemudian glikogen, lemak, dan protein semua meningkat. Kalau pada saat kita puasa, penghancuran yang terjadi, ya. Nah, kalau misalnya penghancurannya terlalu berlebihan atau kita puasa sudah cukup lama, kalau terjadi ketogenesis yang meningkat, lama-lama akan terjadi banyak benda keton. Nah, inilah nanti pemicu terjadinya komplikasi ketoasidosis. Nah, ini adalah gambar perbedaan antara DM tipe 1 dan DM tipe 2. Kita lihat di sini, kalau DM tipe 1, ini gula darahnya banyak, ya, glukosanya banyak, ini mau masuk ke dalam sel, tetapi karena insulinnya sedikit, maka ini glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel karena kunci untuk membuka reseptornya ini hampir tidak ada, ya, sangat sedikit.
Jadi akhirnya gula darah akan tinggi. Nah, kalau DM tipe 2 kita lihat ini glukosanya cukup banyak, insulinnya juga cukup banyak, tetapi ternyata insulinnya resisten sama reseptornya. Jadi kita harus berikan dulu obat supaya insulinnya sensitif dengan reseptornya, baru ini bisa masuk ke dalam sel ya. Jadi ini bedanya tipe 2 dan tipe 1. Kita lihat insulinnya sedikit, yang tipe 2 insulinnya banyak. Nah, bagaimana gambaran klinisnya? Gambaran klinis DM yang pertama tadi sudah dijelaskan ada polidipsi, banyak minum, jadi anak sering haus. Kemudian poliuri, ya sering kencing, sering BAK. Kemudian polifagi, sering lapar atau lelah, kemudian berat badan menurun. Kenapa dia sering haus? Siapa yang bisa jelaskan kira-kira, Dek? Imam bisa jelaskan kenapa pasiennya sering haus pada anak DM? Tapi dok, mungkin bisa untuk menjaga homeostasis tubuhnya dok, supaya seimbang dok. Ada pendapat lain? Kenapa dia sering haus? Iya. Kenapa dia sering kencing? Kenapa dia sering kencing, Ahmad? Ya, jadi dia sering haus karena anaknya sering kencing ya. Tadi juga benar karena dia menjaga homeostasis juga boleh ya, tapi tepatnya itu karena dia hiperglikemi. Apa yang terjadi kalau hiperglikemi? Artinya urinnya akan ditarik ya, ditarik ke bawah ke ginjal. Jadi dia akan sering kencing. Nah, kalau dia sering kencing, tubuh akan pasti haus karena mau minum terus ya, karena dia sering kencing. Nah, terus kemudian kenapa banyak makan? Banyak makan karena tidak ada makanannya yang dirubah menjadi energi. Karena kunci reseptornya itu tidak bisa berfungsi ya, karena kuncinya dalam hal ini insulin jumlahnya sangat sedikit. Akhirnya dia sering lapar. Makanya biasanya orang tua itu menganggap kalau anaknya banyak makan berat badan tidak naik-naik, apalagi orang tuanya sibuk, dia tidak terlalu memperhatikan. Nanti anaknya datang sudah dengan sesak, sudah dengan komplikasi, baru orang tuanya perhatikan. Atau orang tuanya perhatikan kenapa anaknya makin kurus ya, tinggal kulit pembalut tulang. Nah, baru dia bawa ke rumah sakit, padahal disitulah sudah terjadi gizi buruk yang sangat hebat. Karena kenapa? Karena anaknya makan tidak ada yang disimpan menjadi energi. Jadi anaknya mengalami gizi buruk, datang ke rumah sakit sudah dengan gizi buruk, dengan DM, ya dengan kadar gula darah yang sangat tinggi. Kemudian berat badan turun. Nah, kalau ada luka, jelas luka akan sulit sembuh karena kita tahu penyembuhan luka membutuhkan oksigenasi yang baik ya. Nah, kalau dia mengalami hiperglikemi, jaringan aliran pembuluh darah itu akan melambat. Aliran pembuluh darah akan melambat, kemudian oksigenasinya juga tidak bagus, akhirnya lukanya sulit sembuh. Makanya pada anak yang menderita DM kita harus edukasi ya. Pada anak yang penderita DM kita harus edukasi orang tua. Jangan, kalau ada luka harus segera berobat ke dokter karena pasti lukanya akan sulit sembuh. Nah, yang susahnya kalau lukanya sulit sembuh dan dia sudah mati rasa di situ, sudah ada gangguan ke saraf. Akibatnya dia akan lukanya makin dalam, akhirnya bisa diamputasi kakinya ya. Nah, kemudian harus edukasi orang tuanya kalau mau sunat boleh dilakukan, tetapi kadar gula darah harus terkontrol. Kalau bisa ditandai dengan HbA1c-nya yang berada di dalam range sekitar 8 sampai 9, tidak boleh terlalu tinggi. Nah, kemudian kulitnya kering dan gatal. Kemudian ada kebal rasa di kaki, jadi kakinya sudah mulai ada kebal rasa ya, jadi tidak berasa sama sekali ya, agak mulai mati rasa atau kesemutan. Kemudian pandangan kabur. Sebenarnya komplikasi ini bisa terjadi setelah menderita DM sekitar 10 sampai 15 tahun, tetapi kalau kontrol metaboliknya tidak bagus, ini komplikasi bisa terjadi lebih cepat. Ya, saya pernah mendapati pasien DM umur 9 tahun sudah mengalami kebutaan dan sudah mengalami gagal ginjal. Berarti dia kenanya dari balita ya. Dia kenanya dari balita bawah 5 tahun.
Kemudian komplikasi yang harusnya terjadi 10-15 tahun, dia lebih cepat terjadi karena tidak terkontrol kadar gula darahnya. Mungkin orang tuanya sibuk ya, dan ternyata memang bapaknya dan ibunya juga menderita DM, bapaknya sudah meninggal akibat penyakit DM, kemudian akhirnya anak ini juga meninggal ya. Jadi waktu itu kita ada kunjungan rumah, kita ada home care juga kalau pada penderita DM. Ya, sekarang kan sudah tidak ada. Nah, bagaimana diagnosis laboratoriumnya? Diagnosis laboratoriumnya yang pertama adalah kita lakukan pemeriksaan kadar gula darah. Kita melihat, nah kita periksa kadar gula darah. Kalau tanpa gejala, kadar gula darah puasa di atas atau sama dengan 126 mg per desiliter. Kemudian dengan gejala, kadar glukosa darah sewaktu di atas 200 mg per desiliter. Kemudian kita memeriksa elektrolitnya. Kenapa? Karena pada pasien DM kadang-kadang dia mengalami gangguan elektrolit. Ya, apakah bisa mengalami hiperkalemi? Ya, kemudian natriumnya yang rendah. Maaf, bisa mengalami hipokalemi. Kemudian kadar natriumnya tinggi. Ya, nah ini yang kadar natrium tinggi ini beresiko untuk terjadinya edema cerebri. Ya, kemudian munculnya keton darah. Tadi karena dia tidak bisa makan, akhirnya terjadi ketogenesis, peningkatan ketogenesisnya meningkat, kemudian benda keton dilepaskan, nah akan terbentuk benda-benda keton itu yang merangsang terjadinya komplikasi ketoasidosis. Kemudian pada pemeriksaan urinalisis kita temukan adanya pada tes reduksi, kita temukan glukosa yang sangat tinggi, kemudian bisa ditemukan benda keton dan protein. Nah, pada saat kita sudah menemukan kasus dengan kadar gula darah tinggi, pertama kita harus membedakan dulu apakah ini DM tipe 1 atau tipe 2. Caranya adalah dengan memeriksa C-peptide-nya. C-peptide-nya itu kurang dari 0,85 nanogram per mililiter. Ya. Jadi diperiksa C-peptide-nya, kadarnya kurang dari 0,85 nanogram per mililiter. C-peptide itu adalah suatu proinsulin. Jadi dia menggambarkan cadangan insulin di dalam tubuh seorang anak. Kalau C-peptide-nya kurang dari 0,85, ada yang sampai 0,05, ya rendah sekali, berarti memang cadangan insulinnya sangat-sangat sedikit ya. Nah, kalau dia C-peptide-nya di atas 1, kita pakai patokan di atas 1, berarti kemungkinan dia bisa DM tipe 2 atau berarti cadangan insulinnya cukup banyak, bisa DM tipe 2 atau bisa anak normal ya kalau dia kadar C-peptide-nya di atas 1. Nah, kadang-kadang ada C-peptide-nya pas-pas 1. Nah, kalau dia pas-pas 1 berarti kita bisa ragu-ragu apakah ini nanti akan jadi DM tipe 1 atau ini jadi DM tipe 2. Nah, kalau kita menganggap bahwa angka 1 itu pas-pas perbatasan, kita cek lagi nanti 6 bulan sampai 1 tahun C-peptide-nya. Karena kalau dia masih baru, biasanya cadangan insulinnya masih jumlahnya masih ada, tapi lama-kelamaan dia akan berkurang. Karena mungkin kerusakan dari sel beta pankreasa belum terlalu akut ya. Kerusakannya mungkin masih ada sisa-sisanya yang masih bagus. Jadi C-peptide-nya kita kontrol kembali. Kalau dia jumlahnya 1, tidak mungkin dia menjadi meningkat dari 1. Tapi kalau dia DM tipe 1, pasti dia akan lebih rendah lagi dari 1 C-peptide-nya. Kemudian untuk membuktikan bahwa dia menderita penyakit autoimun, kita memeriksakan islet cell autoantibody. Ya, jadi kita memeriksa autoantibody dari sel islet, sel pulau Langerhans. Kemudian kita bisa memeriksa IAA, insulin autoantibody. Itu tidak ditanggung BPJS ya, kita periksa. Nah, kemudian HbA1c juga wajib diperiksa karena dia menggambarkan kadar gula darah selama 120 hari yang lalu, berarti sesuai dengan umur sel darah merah ya. Nah, HbA1c ini harus diperiksakan pada penderita DM setiap 3 bulan. Ini menggambarkan rata-rata kadar gula darah 3 bulan yang lalu. Jadi kita tidak bisa dibohongi dengan kadar HbA1c, kalau pasien bilang sering disuntik tapi HbA1c-nya tinggi, berarti disuntiknya dosisnya tidak adekuat atau tidak disuntik sama anaknya karena anaknya takut diberitahu orang tuanya. Dia bohong ya, bilang sudah disuntik padahal sebenarnya belum.
Nah, sekarang bagaimana tata laksana DM? Kita lihat di sini bagaimana tata laksana DM. Tata laksana DM yang pertama itu karena dia ada gangguan di sel beta pankreas sehingga tidak memproduksi insulin, makanya tata laksana yang pertama yaitu harus ada insulin, ya. Harus ada insulin. Kapan tidak ada insulin, anaknya bisa mengalami komplikasi ketoasidosis, bisa koma, bisa tidak tertolong, ya. Nah, kemudian setelah ada insulin, kalau kita sudah suntik, kita yakinkan harus ada nutrisi, harus ada dietnya, makanannya sudah tersedia. Tidak boleh kita sudah suntik, kita mencari makanannya, nanti waktunya lewat. Karena setelah dia disuntik insulin, yaitu insulin dalam hal ini insulin kerja pendek, anak sudah harus makan sekitar 10 menit sampai 15 menit. Kalau kita masih mencari makanan, setengah jam baru makan, anaknya akan mengalami hipoglikemi. Kemudian kita menghitung jumlah karbohidratnya. Kemudian setelah anak makan, kita harus memikirkan anak itu harus melakukan exercise, yaitu aktivitas akibat aktivitas dan olahraga pada gula darah. Dia harus melakukan exercise, ya, melakukan olahraga atau dia jalan. Yang penting dia bergerak, tidak boleh diam. Kemudian di sini ada juga untuk tata laksana saat sakit dan terakhir edukasi. Jadi ada 5 pilar penanganan DM. Ini adalah metabolic control. Yang pertama yaitu blood glucose monitoring. Jadi kita yang pertama itu adalah insulin. Ada insulin harus ada makanan, meals. Ada makanan harus ada edukasi. Edukasi dari ke orang tuanya supaya tidak salah. Kemudian ada edukasi itu harus ada exercise. Jadi kita harus yakin betul bahwa orang tuanya sudah paham dengan dosis koreksi. Kemudian dosis dasarnya berapa? Karena kalau kita tidak paham, orang tuanya belum paham, kasihan, ya, kasihan anaknya. Jadi dia sudah tahu bahwa ada 5 pilar, tapi dia tidak paham dengan dosis koreksi. Akhirnya anaknya sering mengalami ketoasidosis. Jadi ini adalah 5 pilar DM. Yang ini metabolic control dengan melakukan blood glucose control dan kemudian kita lihat ininya, ya. Jadi ada insulin, kemudian ada makanan, ada exercise, kemudian ada edukasi, kemudian ada exercise, kemudian insulin kembali. Sebentar ya, saya tutup ya. Kenapa ini hang deh, nggak mau turun? Sebentar ya. Kenapa hang ya? Sebentar. Hang. Nah, sekarang insulin. Insulin itu bagaimana? Pada DM tipe 1 terjadi destruksi sel beta pankreas karena proses autoimun. Kemudian ada yang progresif, kemudian berakibat defisiensi insulin. Semua anak dengan DM tipe 1 membutuhkan insulin seumur hidupnya. Konsekuensinya bila tidak mendapat insulin, akan terjadi gangguan pertumbuhan, kemudian pubertasnya akan terlambat, kemudian kontrol metaboliknya kurang, kemudian komplikasi mikrovaskulernya kita lihat komplikasi makrovaskuler, kemudian harapan hidup pendek dan kualitas hidup menurun. Jadi bila tidak ada insulin, semua ini akan terjadi, ya, pubertasnya terlambat. Pada saat insulinnya sudah cukup, haidnya anaknya akan normal kembali. Kemudian kontrol metabolik dinilai dari HbA1c-nya. Kemudian komplikasi mikrovaskuler dan makrovaskuler yang harusnya terjadi sekitar 10-15 tahun, dia bisa terjadi lebih singkat, dan umur harapan hidupnya menjadi pendek, kualitas hidupnya akan menurun.
Insulin apa yang diberikan? Insulin yang diberikan dulu kita mengenal adanya insulin split mix ya. Split mix itu gabungan antara kerja panjang dan kerja pendek. Kalau di penyakit dalam mungkin masih memakai ya split mix, kerja panjang dan kerja pendek. Kalau di anak agak susah. Kenapa? Karena kita harus karena anak itu kan makannya 3 kali makan besar, 3 kali makan kecil, atau ada dia 2 kali makan kecil. Kalau kita cuma berikan antara jangka panjang sama jangka pendek, biasanya kalau dia tinggi di antaranya, kita harus berikan Novorapid. Ya, kita harus berikan Novorapid ekstra. Nggak bisa hanya diberikan pagi dan sore. Harus siangnya kita berikan Novorapid ekstra mungkin dengan dosis yang sama dengan saat kita berikan pagi hari, karena biasanya akan tinggi karena dia tidak dapat perlindungan dari Novorapid. Karena Novorapid kan kerjanya 6-8 jam. Jadi anak kita lebih memilih basal bolus. Basal kenapa? Bolus kenapa? Jadi basal itu dia mempertahankan kadar insulin di tubuh anak dalam kondisi konstan. Kenapa? Karena anak itu masih dalam periode pertumbuhan. Dia membutuhkan hormon insulin. Kalau hormon insulinnya rendah, berarti anak itu akan terganggu pertumbuhannya. Jadi pertumbuhan akan terganggu, haidnya juga tidak akan jalan, walaupun umurnya sudah 9 tahun atau 10 tahun. Nanti pada saat jadi haidnya itu akan terganggu. Nanti pada saat disuntikan insulin, dosisnya sudah pas, pertumbuhan akan berjalan lagi, kemudian haidnya akan teratur. Jadi banyak sekali fungsi-fungsi dari tubuh akan terganggu kalau kalau kita memberikan dosis yang tidak sesuai dengan anak tersebut ya. Nah, kenapa? Jadi kalau ditanya kenapa bisa anak membutuhkan basal bolus, padahal saya pernah tanya di penyakit dalam, mereka cuma menyuntikkan Novorapid saja. Ya, mereka cuma menyuntikkan Novorapid. Dia tidak memberikan yang lain. Terus kemudian dia cuma memberikan Novorapid. Ada juga yang memberikan kerja panjang saja ya. Nah, kalau cara begitu itu tidak bisa deh, di anak harus ada basal dan bolus. Bolus itu untuk mengcover makanannya sesuai dengan pola fisiologis tadi yang dijelaskan, dan basal itu untuk Basal itu untuk sebagai hormonnya, karena anak membutuhkan insulin untuk pertumbuhan. Kalau tidak diberikan basal, nanti ada saatnya kadar insulinnya turun sama sekali. Jadi dia tidak bisa mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Nah, split mix itu gabungan antara kerja panjang dan kerja pendek dengan kerja sedang atau kerja panjang. Kemudian total dosis hariannya adalah split, jadi 2 kali suntik sebelum makan pagi dan sebelum makan malam. Nah, basal bolus regimen. Basal bolus regimen itu menyerupai sekresi insulin fisiologis, makanya dipilih juga ya, karena dia menyerupai sekresi insulin fisiologis. Kemudian insulin dosis rendah diberikan untuk memenuhi kebutuhan nasal atau puasa. Kemudian insulin glargin atau detemir itu adalah insulin dosis rendah atau sekitar 40% diberikan untuk memenuhi kebutuhan basal, itu insulin glargin atau detemir ya. Nah, insulin dosis lebih besar itu sekitar 60% diberikan untuk dosis bolus, itu sebelum makan, disesuaikan dengan karbohidrat dalam diet. Jadi kalau misalnya kita mau berikan insulin pada anak yang baru menderita DM, kita bagi 40% dikali berat badan totalnya, kan dosisnya itu 0,5 sampai 1. Jadi kalau misalnya beratnya 10 kilo, berarti kita berikan, kalau beratnya 10 kilo, kita pakai dosis 0,5 ya, atau sampai 1. Berarti dia butuhkan 10, misalnya 1 jadi 10. 40% dari 10 kita berikan 4 adalah basal, bolusnya 60% dari 10, jadi 6 bolusnya, dibagi 3, jadi sebelum makan pagi 2, sebelum makan siang 2, sebelum makan malam 2. Nah, begitu cara menghitung dosis ya. Karena basalnya dibutuhkan untuk pertumbuhan anak, dan dalam kondisi anak tidak makan ya, supaya kadar gula darahnya tetap stabil. Nah, sekarang insulin basal bolus, jadi insulin basal itu menekan produksi glukosa menekan produksi glukosa selama makan malam hari.
kemudian kadarnya konstan, kebutuhannya 40-60% dari dosis total basal bolus harian. Insulin bolus atau selama atau setelah makan menekan hiperglikemia setelah makan. Ya, kemudian segera naik dan mencapai dosis puncak dalam 1 jam. Kebutuhan 50% dari dosis total harian. Yang penting yang akan dibagi dalam 3-4 kali pemberian sesuai frekuensi makan. Ya, jadi biasanya saya memakai 40% untuk basal, kemudian bolusnya saya ambil 60%. Tapi masih dalam range-nya 50% dari dosis total harian. Kenapa kita berikan 3-4 kali? Karena kerjanya insulin ini 6-8 jam. Kalau kita berikan cuma 2 kali, dia sudah turun kadar insulinnya, gula darah akan naik lagi. Ya, jadi kita harus menyesuaikan dari sifat insulinnya. Nah, sekarang basal bolus. Basal bolus itu bagaimana? Jadi basal bolus itu diberikan 20 kalau kita menggunakan, kan itu insulin ada yang kerja pendek namanya short acting, ada yang kerja cepat namanya rapid acting. Kalau dia yang kerja cepat, dalam hal ini Novorapid, itu dia bekerja sekitar 5-10 menit setelah disuntik atau 10-15 menit setelah disuntik pasien sudah boleh makan. Kalau yang kerja pendek seperti Actrapid, Humulin R, itu dia masih pakai zaman dulu 20-30 menit sebelum waktu makan, insulin reguler kerja pendek disuntikkan. Atau sesaat sebelum tiap waktu makan bila menggunakan insulin kerja cepat atau rapid. Nah, sebelum tidur atau pagi dan malam hari, insulin kerja menengah atau analog basal atau kerja panjang, ya. Nah, kalau kita menggunakan lebih baik kita menggunakan sekalian insulin kerja panjang, ya, Levemir atau Glargin, ya. Jangan kita menggunakan kerja menengah, karena kalau kerja menengah harus 2 kali disuntik, kecuali kalau di daerah itu tidak ada insulin kerja panjang, kerja menengah pun bisa kita berikan, ya. Kerja menengah itu seperti insulatar. Jadi kita bisa berikan, tapi harus 2 kali pemberiannya. Nah, ini adalah insulin dan lama kerjanya, ya. Dia kalau short acting itu sama dengan Humulin R atau Actrapid. Dia onsetnya itu 0,5-1 jam, peaknya itu 1-3 jam, maksimal durasinya 6-8. Nah, kemudian yang intermediate atau acting 0,5-1 jam, peaknya itu 4 jam sampai 12 jam, kemudian maksimal duration 18 sampai 24. Kemudian begitu juga dengan premix. Premix itu gabungan kerja panjang dan kerja pendek dengan kerja menengah. Ini gabungan. Kemudian ada rapid acting insulin. Nah, rapid acting insulin analog ini berarti dia Novorapid, ya. Dia pakai Novorapid itu 1,5-2 jam. Kemudian peak actionnya 1-3 jam, maksimal duration 3-5 jam. Jadi kalau misalnya orang tuanya sudah terlanjur menggunakan 2 kali pemberian, jadi memberikan premix insulin, boleh saja, tetapi pada siang hari karena tidak ada yang mengcover dosis bolusnya, makanya harus diberikan ekstra siang hari supaya gula darah tidak melonjak. Jadi diberikan mungkin 1 unit atau 2 unit siang harinya diberikan. Karena kalau dia kerjanya 12 jam berarti diberikan 2 kali, berarti dia sampai intermediate-nya itu sampai di jam 6 sore, ya. Tapi untuk kerja pendeknya sudah tidak bekerja lagi, makanya kita harus berikan ekstra di tengahnya supaya dia tidak menjadi hiperglikemi. Nah, ini adalah pola fisiologis pemberian insulin. Ini yang memakai gabungan kerja menengah dan ini. Jadi dia kerjanya sampai di sini, ini sampai di sini, terus ini kerjanya ini yang kerja menengah. Jadi harus 2 kali disuntik karena di sini sudah habis obatnya, jadi kita harus suntik lagi sebelum dia turun sama sekali. Nah, kalau yang ini dia sudah mendekati basal bolus, ya. Jadi kita suntik bolusnya sebelum makan pagi, sebelum makan siang, sebelum makan malam. Kemudian basalnya dia yang bermasalah, ya, karena basalnya 2 kali juga. Tapi sebenarnya enggak apa-apa, ya, kecuali kalau anak-anak disuntik, kasihan kalau 2 kali berkali-kali disuntik. Jadi bisa juga 1 kali disuntik, jadi kita memakai yang kerja panjang. Ini sama dengan yang satu, kemudian ini juga sama dengan yang satu sini, ya, di sini, Lispro.
Nah, bagaimana efek samping pemberian insulin? Efek sampingnya yang pertama adalah berat badan akan meningkat, kemudian mengalami lipodistrofi, kemudian hipoglikemi. Jadi efek samping yang pemberian insulin yang pertama berat badan bisa makin subur, makin meningkat. Terus ada lipodistrofi, jadi kemudian ada kesalahan, jadi ada cekungan ya, cekungan di daerah bekas suntikan. Itu karena mungkin orang tuanya takut menyentuh karena anaknya sakit, padahal harusnya ditekan begini ya supaya obatnya meresap. Terus kemudian bisa terjadi hipoglikemi. Hipoglikemi anaknya bisa mengalami bisa tidak sadar ya kalau hipoglikemi. Ya, jadi harus segera kita tangani kalau mengalami hipoglikemi. Nah, sekarang nutrisinya bagaimana? Nutrisinya kalorinya terdiri dari 50 sampai 55% karbohidrat, kemudian 15 sampai 20% protein dan 30% lemak. Kebutuhan kalorinya bisa menggunakan rumus secara singkat 1000 tambah usia dalam tahun kali 100 kilokalori. Jadi misalnya beratnya 10 kilo, berarti 10 kali 100 1000 ya, berarti 1000 tambah 1000 2000 kilokalori. Atau berdasarkan berat badan ideal, kita menghitung, memplot, nanti sebentar dilihatkan ya, memplot berat badan berdasarkan ideal. Kemudian dibagi menjadi 20% sarapan, 10% snack pagi, 25% makan siang, 10% snack siang, 25% makan malam, dan 10% snack malam. Kemudian konsultasi dengan dokter gizi atau nutrisionis, bisa ya dietitian. Nah, sekarang saya mau tanya sama adik-adik, apakah persentase ini mutlak harus seperti ini? Mutlak seperti ini kah? Bagaimana Imam atau Ahmad? Ahmad Wirawan, bagaimana? Apa mutlak harus seperti ini? Bagaimana, Dek? Apakah mutlak harus seperti ini? Ya, tidak mutlak ya. Tergantung makannya anak. Kalau mutlak seperti ini anaknya bosan nanti. Karena penderita DM itu yang paling mudah di kita itu ada yang berumur datang pertama kali kontrol 1 tahun 2 bulan. Jadi dia ditemukan gara-gara ibunya lebaran pulang kampung, ternyata di sana di daerahnya tiba-tiba anaknya sesak napas. Sesak napas, untung dokternya periksa gula darahnya, ternyata gula darahnya 300. Ya, dan ternyata dilacak anaknya menderita DM tipe 1. Jadi pada anak seperti begitu tidak bisa kita patok seperti begini, kita harus menyesuaikan dengan pola makannya anak. Kan 1 tahun 2 bulan tuh anak masih lebih banyak minum susu. Jadi kita sesuaikan. Jadi bisa saja kita enggak usah kita tanyakan ibunya kapan dia makan. Ibunya bilang dia makan cuma 2 kali, Dok, hanya makan pagi sama makan siang. Nah, kalau dia makan paginya jam 10 berarti makan siang, berarti persentasenya nanti dinaikkan yang makan pagi sama makan siangnya, makan malam tidak. Nah, ditanya snacknya biasanya apa? Cuma susu, Dok. Nah, ini kita bisa kasih berapa kali? 2 kali. Atau snacknya 3 kali. Jadi, sarapan besarnya di persentasenya dikasih tinggi nanti kalau cuma 2 kali, kemudian snacknya ditambah lagi. Nah, jumlahnya harus totalnya 100%. Jadi, pemberian makanan nutrisi pada anak bukan insulin mengikuti makanannya, bukan makanan mengikuti insulinnya, ya, tetapi insulin yang harus mengikuti makanannya. Jadi kalau anaknya cuma mau 1 kali makan, 1 kali saja yang dikasih, selebihnya susu ya. Nah, kita harus hitung jumlahnya. Kemudian harus ada diberikan makanan penukar supaya kita bisa tahu. Nah, sekarang latihan exercise. Ini apa? Exercise itu tadi yang ketiga ya. Yang pertama kan tadi insulin, yang kedua diet. Ini pilarnya, sekarang pilar exercise. Nah, kalau anak sudah disuntik insulin, sudah makan, dia harus melakukan aktivitas. Aktivitasnya itu boleh olahraga, boleh jalan, tidak boleh hanya diam saja di kamar atau tidur saja, tidak boleh. Ya. Nah, boleh olahraga apa saja, asal tidak ada komplikasi dan kontrol glikemiknya baik. Petunjuk umumnya yaitu sebelum olahraga harus cek dulu kadar gula darahnya. Kalau kadar gula darah di atas 250,
ditemukan keton darah atau keton uri, tidak boleh olahraga. Kalau gula darahnya di atas 300, tidak ditemukan keton darah atau keton urin, hati-hati. Kalau gula darahnya kurang dari 100, kita harus tambahkan glukosa atau tambahkan snack ya, atau berikan gula-gula. Kenapa? Karena nanti dia hipoglikemi, anaknya bisa pingsan. Kemudian monitor gula darah sebelum dan setelah olahraga. Tentukan perlukah perubahan insulin dan asupan makan, pelajari respon glikemik setelah berbagai olahraga. Kemudian asupan makan, makan karbohidrat untuk menghindari hipoglikemi, kemudian makan mengandung karbohidrat harus siap selama dan setelah olahraga. Nah, sekarang pilar yang keempat, edukasi. Edukasinya apa yang diajarkan? Kita edukasi bagaimana cara mendiagnosis DM-nya. Kemudian kita beritahu keluarganya bahwa anaknya menderita diabetes. Dia harus diberikan makanan, anaknya harus disiplin. Ibunya harus memberikan makanan yang sesuai dengan yang diajarkan sama dokter dan ahli gizinya, ya. Harus dihitung berapa jumlah karbohidrat yang dimakan, disesuaikan dengan insulinnya, harus menyesuaikan jumlah karbohidrat yang dimakan. Kemudian kita harus mengajarkan bagaimana kalau terjadi hiper atau hipoglikemi, bagaimana gejala klinisnya kalau muncul seperti itu, dan apa yang bisa dilakukan atau tidak dilakukan oleh anak yang hidup dengan anak dengan DM, ya. Nah, insulin kita harus memberitahu tipe insulinnya, yang mana yang kerja panjang, yang mana yang kerja pendek. Kita sudah tidak mengajarkan bagaimana mencampur. Kenapa? Karena dia dalam bentuk pen, sudah tidak dicampur lagi. Ini zaman dulu ya, masih dicampur. Kita hanya mengajarkan menyuntiknya. Menyuntiknya itu adalah subkutan ya, bukan intramuskuler, bukan intrakutan. Ya, subkutan, dan jarumnya memang kecil. Kemudian lokasi injeksi dan rotasi suntikan harus diajarkan. Kemudian efek samping pada daerah injeksi, tadi sudah diajarkan ya, bisa terjadi lipodistrofi, ya tadi sudah disebutkan tadi. Kemudian monitor gula darah harus dilakukan, dan target gula darah atau HbA1c harus disampaikan kepada keluarga pasien. Nah, ini tempat penyuntikan ya, tempat penyuntikan itu bisa dirotasi di lengan, di sini daerah otot tricep, di sini ya sebelah lateral ya. Bukan sebelah medial. Kalau sebelah medial ini sesuai gambarnya sakit sekali di sini, Dek. Jadi paling aman di sini, di sebelah lateral ya, di otot triceps ini. Kemudian di perut ini dirotasi, 3 jari di sebelah kanan perut, kemudian 2 jari 1 jari, 3 jari 2 jari 1 jari, di bawah pusar juga 3 jari, 2 jari 1 jari, dan di atas pusar itu hanya 1 jari. Kemudian di paha boleh juga, ya. Boleh juga di sini, tetapi di sini karena banyak lemak, absorpsinya kurang bagus. Jadi paling cepat itu di abdomen, paling lambat ini di daerah bokong. Sebaiknya dirotasi untuk menghindari lipohipertrofi, karena ini akan memperlambat absorpsi dari insulin. Nah, kemudian kontrol metabolik harus perlu ya, jadi dilakukan monitor gula darah. Jadi kalau kita kerjasama dengan perusahaan di luar negeri tuh, di rumah sakitnya dia mempunyai ini SMBG ya. Jadi dia bisa ada self monitoring blood glucose ya. Dia mempunyai CGMS ya, continuous glucose monitoring system. Sekarang sudah dilakukan, kalau kita belum punya di sini. Kemudian yang kita punya adalah mengukur kadar gula darah pada cairan interstisial setiap setiap mau makan ya, setiap pagi, siang, malam. Kalau ini dengan alat ini dia mengukur kadar gula darah cairan interstisial setiap 5 menit. Jadi 288 kali pengukuran per 24 jam. Nah, gula darah dengan alat ini dapat dinilai kembali sebagai grafik kontinu. Kalau kita hanya menggunakan pengukuran manual dari orang tuanya sebelum makan pagi, sebelum makan siang, sebelum makan malam. Nah, ini adik bisa foto ya. Ini difoto karena ini adalah korelasi antara kadar HbA1c dan gula darah. Nah, yang ideal pada anak penderita DM, kadar HbA1c-nya itu 7,5 ke atas ya. Kalau kita orang normal 6,5 ke bawah. Kalau anak penderita DM itu 7,5 ke atas, itu sudah batas 7,5 itu sudah bagus. Nah, kita lihat di sini korelasinya. Kalau HbA1c-nya 7%, itu ternyata kadar gula darah rata-rata 150, cukup tinggi ya. Kalau dia 8%, 180. Nah, pasien yang datang di rumah sakit, ada yang 11% HbA1c-nya. Berarti rata-rata gula darah dalam 3 bulan terakhir 270.
Bahkan ada yang 17%, pernah ada pasien 17% yang datang dengan komplikasi ketoasidosis. Berarti sangat tinggi lagi ya, lebih tinggi dari ini. Nah, tujuan monitoringnya itu adalah tadi mencapai target glikemik yang paling realistis, kemudian menghindari komplikasi akut. Komplikasi itu ada dua ya, komplikasi akut dan komplikasi kronis. Komplikasi akut itu terjadi hipoglikemi dan ketoasidosis. Komplikasi kronis itu yang bisa terjadi 10-15 tahun, bisa terjadi mikrovaskuler atau makrovaskuler. Komplikasi kronis itu contohnya adalah gangguan pada saraf, ya, neuropati, kemudian gangguan pada ginjal, ya, kemudian gangguan pada mata, sedangkan makrovaskuler gangguan penyakit jantung koroner. Dan meminimalkan akibat hipoglikemi dan hiperglikemi pada fungsi kognitif dan mood, sehingga kualitas hidupnya maksimal. Cara monitoringnya yang kita periksa adalah memantau adakah penyakit komorbid, kemudian kita memantau pertumbuhannya, apakah anak ini bertambah tingginya. Kemudian yang kita periksa glukosa darah, kadang-kadang kita periksa urinnya juga. Tapi pada saat pertama mau didiagnosis, kita harus memeriksa urinnya juga. Kemudian kita periksa keton, bisa keton darah, bisa urin, kemudian HbA1c, kemudian kita bisa memeriksa fruktosamin dan protein terglikasi lainnya. Tapi kalau sudah periksa HbA1c, ininya tidak usah ya. Nah, kemudian glukosa urin, harus diingat, di daerah tertentu ada yang tidak bisa memeriksa glukosa darah, jadi dia memeriksa glukosa urin. Nah, di banyak daerah mungkin merupakan alat monitoring satu-satunya glukosa urin, tergantung nilai ambang ginjalnya terhadap glukosa. Jadi pada anak 180-200 mg per desiliter kita pertahankan. Kemudian menggambarkan kadar gula darah jadi harus diingat bahwa glukosa urin bukan menggambarkan kadar gula darah saat sekarang. Jadi dia menggambarkan kadar gula darah selama beberapa jam sebelumnya. Kalau glukosa darah saat sekarang, kalau glukosa urin kan dia masuk ke ginjal, jadi dia kadar gula darah yang tinggi beberapa saat sebelumnya, baru dia turun ke ginjal. Jadi tidak selalu menggambarkan kadar gula darah sesungguhnya, dan tidak dapat mendeteksi hipoglikemi. Dia hanya mengetahui kadar gula darah tinggi, tapi tidak dapat mendeteksi hipoglikemi. Kurang bermanfaat saat terjadi krisis hiperglikemi. Kemudian pemeriksaannya harus lebih sering, teratur, bisa lebih berguna. Sedangkan keton, pemeriksaan keton darah dan urin pada keadaan kalau dia kadar gula darah meningkat di atas 200, tidak terkontrol, atau dia mengalami defisiensi insulin, atau saat demam atau batuk. Jadi pada penderita DM, kalau dia demam atau batuk, lagi sakit atau diare, tolong diperiksakan ketonnya, baik dalam darah atau urin. Karena mungkin sudah terjadi ketoasidosis. Kemudian pemeriksaan keton darah itu lebih bermanfaat untuk mencegah KAD daripada keton urin. Waktu pemeriksaan keton pada saat sakit dengan demam, dengan atau tanpa muntah, gula darah di atas 250 mg per desiliter pada anak sakit, kemudian gula darah di atas 250 mg per desiliter persisten pada anak kecil, menggunakan insulin pump, riwayat KAD, kemudian bila ada poliuri persisten dengan glukosa darah atau urin meningkat, anak gelisah, nyeri perut, atau nafas cepat. Nah, keton urin itu bisa dengan tablet atau strip, dia mendeteksi kadar asetoasetat urin. Kalau 0,5 dianggap trace, kalau trace itu masih dianggap normal. Kalau 1,5 small berarti sudah ada benda keton ya. 4 dianggap moderate dan di atas 8 itu large. Hati-hati, kalau trace itu masih dalam batas normal, trace. Jadi keton urin interpretasinya keton moderat atau large dengan hiperglikemi itu sudah terjadi defisiensi insulin. Resiko tinggi terjadi KAD. Kalau ketonnya large, yaitu large itu tadi berapa ya? Di atas 8 ya. Dengan muntah serta hiperglikemi, evaluasi ketat sudah terjadi komplikasi KAD. Nah, keton darah yang diperiksa adalah darah atau kapiler dengan strip. Kita mendeteksi beta hidroksibutirat. Kalau dia kurang dari 0,6, keton darah dianggap normal, tidak ada tindakan. Sedangkan 0,6 sampai 1,5, kadar gula darah kurang dari 180 mg per desiliter, kita berikan cairan oral yang mengandung karbohidrat. Kalau gula darahnya di atas 1 sampai dengan 180, perlu tambahan insulin kerja cepat atau rapid insulin. Bila ketonnya 1,5 sampai 3 mmol per liter, resiko tinggi KAD,
diberikan cairan oral, insulin kerja cepat, subkutan, konsultasi dokter endokrin atau IGD. Kalau dia di atas 3,0 biasanya disertai asidosis, hubungin segera dokter endokrin atau IGD untuk dirawat inap. Nah, monitoring metabolik yang paling ideal sampai saat ini adalah pemeriksaan HbA1c. Ya, ini kita lihat HbA1c itu adalah kadar hemoglobin yang berikatan, kadar glukosa darah yang berikatan dengan hemoglobin. Di sini kita lihat normal HbA1c, kadar gula darah yang berikatan dengan hemoglobin, begini. Kalau dia high, HbA1c-nya tinggi, berarti kadar gula darah yang berikatan dengan hemoglobinnya semakin banyak ya. Nah, ini diperiksa tiap 3 bulan. Dia menentukan monitoring. Nah, targetnya adalah tumbuh kembangnya normal, HbA1c yang ideal itu kurang dari 7,5% pada anak penderita DM, hipoglikemi berat, targetnya adalah tidak terjadi hipoglikemi berat dan tidak terjadi ketoasidosis. Kita harapkan gula darah sebelum makan 70-150 mg per desiliter, gula darah 2 jam sesudah makan kurang dari 180-200 mg per desiliter. Tolong adik ingat, pada anak dengan menderita anemi tidak bisa dipakai patokan HbA1c, pasti HbA1c-nya normal. Karena kalau anak menderita anemi berarti sel darah merahnya juga akan berkurang ya. Hemoglobinnya juga di sini pasti akan berkurang. Jadi pasti hasilnya normal, tidak tinggi. Padahal anaknya sudah HbA1c-nya harusnya sangat tinggi, tapi karena dia anemi, jadi tidak bisa menjadi patokan. Jadi yang kita lihat adalah catatan gula darahnya secara manual. Nah, ini juga adik bisa foto sama dengan yang tadi, ini korelasinya ya, kalau dia 7 sekitar ini, kalau dia 8 sekitar ini. Ini dari kepustakaan yang lain. Jadi paling bermanfaat untuk evaluasi kontrol metabolik, HbA1c untuk memprediksi penyakit mikro atau makrovaskuler, kemudian HbA1c lebih rendah, maka risiko penyakit mikro atau makrovaskuler juga lebih rendah. Jadi frekuensi pemeriksaannya kalau anak kecil paling ideal 4-6 kali per tahun, anak besar 3-4 kali per tahun. Targetnya adalah kurang dari 7,5% untuk semua usia dan harus dibuat per individual. Kemudian HbA1c kita lihat di sini, idealnya kalau dia tidak diabetes itu kurang dari 6,05. Kalau paling optimal itu kurang dari 7,5 kalau dia menderita diabetes. Kalau suboptimal dianjurkan tindakan 7,5-9. Risiko tinggi tindakan dibutuhkan di atas 9. Target gula darah menurut usia, kita lihat di sini prasekolah usia 0-5 tahun. Sebelum makan targetnya itu 100-180, malam sebelum tidur 110-200. Kemudian HbA1c-nya di atas atau sama dengan 7,5, ini masih bagus atau kurang atau sama dengan 8,5%. Kemudian usia sekolah 6-11 tahun ya. Itu sebelum makan 90-180, malam sebelum tidur 100-180, HbA1c-nya kurang dari 8%. Kemudian usia remaja 12-19 tahun, sebelum makan 90-130, malam sebelum tidur 90-150, kemudian HbA1c-nya kurang dari 7,5%. Kalau kita lihat di sini semakin muda usia, kadar gula darahnya itu semakin tinggi ya. Semakin tua usia dia semakin rendah. Begitupun HbA1c-nya ya. Dia agak tinggi di sini. Di sini dia semakin tua usia dia semakin turun kadar HbA1c-nya. Jadi monitoringnya adalah urin, memeriksa glukosa, dan harus diingat yang urin itu tidak berkorelasi dengan gula darah, jadi tidak dapat deteksi hipoglikemi. Kemudian benda keton pada hiperglikemi tak terkontrol itu akan muncul, kemudian terjadi defisiensi insulin, anak sakit juga keton akan muncul, kemudian KAD akan mengancam KAD. Klinisnya terjadi komplikasi, terjadi gejala woliuri, polidipsi, polifagi, kemudian terjadi komplikasi berupa neuropati, mata, retinopati, hipertensi, lipodistrofi, dan risiko penyakit jantung koroner ya. Kemudian risiko komorbiditas bila ada sakit gigi atau ada ulkus, infeksi jamur dan TB harus diobati. Karena kalau tidak akan terkontrol kadar gula darahnya.
Kemudian pertumbuhan anak harus dipantau, yaitu berat badan, tinggi badan, status pubertas. Kemudian perkembangan, yaitu gangguan tingkah laku, kematangan jiwa, itu bisa terjadi, jadi harus dipantau juga. Kenapa? Karena pengobatan yang diberikan adalah insulin seumur hidup. Nah, ini adalah catatan harian. Semua penderita DM harus mempunyai catatan harian. Tidak boleh tidak. Kalau dia tidak mempunyai catatan harian, kita harus ingatkan bahwa mana catatannya. Kenapa? Karena dari catatan harian, mereka tahu bahwa kenapa dosis insulin ini dia naikkan, kenapa dia turunkan, karena kadar gula darahnya naik, ya. Jadi catatan harian sebenarnya itu sama dengan wajib dia kerjakan, jadi sama dengan sholat. Jadi pada saat dia sudah periksa, dia harus tulis, karena biasanya dosis-dosis yang diberikan dia melihat dari catatan sebelumnya, bagaimana gula darahnya sebelumnya, ya. Bagaimana catatan insulin yang diberikan, itu harus ada. Kalau tidak, dia akan selalu bertanya. Dia tidak akan mandiri, dia akan selalu bertanya sama petugas kesehatan. Ya. Sekarang mengenai komplikasi, waktunya sampai jam berapa ya, Imam? Waktunya sampai jam berapa, Dek? Dok, sampai jam 11.55, Dok. Oh, sampai jam 11.55, berarti masih ada waktu sekitar 24 menit ya, Imam ya. Iya, Nah, Dok. sampai di sini sebelum saya melaju ke komplikasi, Imam bisa ada yang mau ditanyakan Kak, Imam Ahmad atau teman-temannya yang di hall, ada yang mau ditanyakan tentang DM atau pernah berhadapan dengan pasien DM atau mempunyai keluarga yang menderita DM? Silakan deh sebelum kita lanjut ke komplikasi. Ayo silakan deh. Tapi Dok izin bertanya, Dok. Iya silakan Imam. Untuk pasien DM tipe 1 itu apakah diberikan kombinasi obat aja atau langsung insulin saja, Dok? Iya, ya bagus pertanyaannya ya dek ya. Baik. Jadi pasien DM tipe 1 itu kan tadi patofisiologinya sudah tahu ya bahwa dia mengalami kerusakan dari sel beta pankreas. Apa yang terjadi kalau kerusakan dari sel beta pankreas? Artinya produksi insulinnya akan berkurang. Nah, kalau produksi insulin berkurang, artinya apa? Kita tahu bahwa insulin itu kerjanya adalah sebagai apa? Dia sebagai kunci untuk membuka reseptor, dalam hal ini pintu, supaya makanan yang kita makan sehari-hari itu masuk ke dalam sel untuk dirubah menjadi energi. Ya. Nah, kalau misalnya insulinnya kurang, baru kita tidak memberikan insulin suplemen dari luar, anak ini akan mengalami hiperglikemi yang kronik, yang berlangsung lama. Kemudian berat badannya itu akan menurun sehingga tingginya tidak bertambah. Jadi dia akan mengalami gizi buruk, kemudian akan mengalami gangguan pertumbuhan. Ya, jadi dia harus mutlak dapat insulin. Nah, insulin yang diberikan tidak ada tambahan lagi obat untuk seperti misalnya kalau DM tipe 2 dia bisa diberikan untuk menyebabkan sensitif insulinnya terhadap reseptornya. Kalau pada DM tipe 1 tidak bisa. Dia hanya insulin saja. Ada kadang-kadang keluarga yang tanya, apakah boleh dok saya minumkan jamu-jamuan? Saya bilang tidak ada masalahnya, boleh minum jamu-jamuan terserah, asalkan jamu-jamuan yang diminum itu sudah teruji secara klinis bahwa dia aman untuk ginjal. Karena kan kita tahu bahwa komplikasi dari DM itu ke ginjal. Ya, jadi boleh diberikan asalkan insulin yang utama dulu. Obat tambahan lain seperti jamu-jamuan boleh asal sudah yakin bahwa komplikasi ke ginjal itu tidak ada atau aman untuk ginjal. Sedangkan kalau obat seperti metformin atau obat yang lain tidak bisa kita berikan ya karena memang patofisiologinya adalah karena kerusakan insulin. Jadi mutlak insulin. Nah, pada DM tipe 2 itu dia karena dia resisten terhadap reseptornya sehingga dia membutuhkan obat untuk membuat sensitif. Jadi dia memberikan metformin ya di anak itu paling sering menggunakan metformin. Nah, kemudian di guideline-nya tata laksana DM tipe 2 setelah dia memberikan metformin ternyata HbA1c tetap di atas 9%, boleh kita memberikan tambahan insulin untuk DM tipe 2. Tapi kalau DM tipe 1 tidak boleh, dia cukup insulin saja.
ya. Mungkin itu deh jawaban dari saya deh. Ada lagi yang mau bertanya? Bagaimana Imam? Ada yang mau tanyakan atau Imam sudah, atau masih ada yang mau tanyakan Imam? Atau sudah cukup? Sudah cukup dok, terima kasih dok. Ada temanmu yang mau bertanya lagi deh? Masih ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak kita lanjut komplikasi lagi. Lanjut komplikasi ya. Lanjut ya. Ya, saya lanjut ya. Jadi komplikasi DM. Nah, tadi sudah disinggung dari awal bahwa komplikasi DM itu ada yang akut dan ada yang kronik. Yang akut itu karena misalnya anak sudah disuntik. Paling sulit itu pada anak balita. Dia sudah disuntik, sudah disiapkan makanan, tiba-tiba anaknya tidak mau makan. Nah, itu sering terjadi. Jadi akhirnya dia bilang, "Dok, akhirnya saya kasih makan separuh dari makanan yang saya berikan. Karena anak saya sering hipoglikemi, gula darahnya sering 50, sering 40. Kenapa bisa, Bu? Karena saya sudah siapkan makanan, tiba-tiba anaknya bilang saya tidak mau makan." Nah, itu terjadi pada anak balita, ya. Anak yang atau anak yang baduta ya di bawah 2 tahun paling sering seperti begitu. Jadi akhirnya orang tuanya yang paham, dia memberikan separuh dari makanannya. Nah, apa yang terjadi kalau dia memberikan separuh, kadar gula darahnya itu sering terjadi hiper ya. Kenapa? Karena dia memberikan dosis tengah pada saat anaknya mau makan, dosis insulinnya kurang, jadi dia jadi hiperglikemi. Nah, kalau misalnya anaknya sudah disiapkan makanan, sudah disuntik, ternyata anaknya tidak mau makan, jadi hipoglikemi. Nah, apa gejalanya hipoglikemi? Yang penting anaknya, ibunya sudah paham bahwa kalau anaknya sudah berkeringat dingin, kemudian gemetar, kemudian pusing, perubahan emosi, lapar, nyeri kepala, pandangan kabur, lemas dan pucat. Nah, itu tanda-tanda hipoglikemi. Kalau orang tuanya sudah paham, ada keluhan seperti begitu, dia langsung cepat memberikan anaknya snack atau dia suruh makan nasi atau dia beri minuman yang mengandung gula ya, seperti dia buatkan teh manis ya, atau dia kasih minum susu ya, itu bisa terjadi seperti itu. Nah, sekarang komplikasi akut yang kedua yaitu ketoasidosis diabetikum. Nah, ketoasidosis diabetikum itu gejalanya bagaimana? Nah, yang pertama itu adalah sesak ya. Nah, anaknya tiba-tiba sesak ya. Kemudian tiba-tiba nyeri perut yang hebat. Nah, kemudian anaknya kesadaran menurun. Kemudian anaknya muntah dan kemudian banyak kencing. Nah, kenapa sesak? Nanti sebentar dijelaskan ya. Jadi dia keluhannya seperti ini, sesak, muntah, nyeri perut, penurunan kesadaran dan kencingnya lebih banyak. Nah, sedangkan komplikasi jangka panjang itu pada pembuluh darah besar. Ya bisa terjadi aterosklerosis ya, oleh karena gula darah yang meningkat. Pasiennya tidak disiplin suntik insulin dan berlangsung lama dan sehingga mudah terbentuk plak pembuluh darah, sehingga menyebabkan mudah terjadi sumbatan pada pembuluh darah dan bisa terjadi penyakit jantung ya, penyakit jantung koroner pada usia dewasa. Kemudian komplikasi jangka panjang pada pembuluh darah kecil bisa terjadi pada mata retinopati. Kebutaan terjadi jika ada jaringan fibrotik dan dapat menyebabkan perdarahan atau lepasnya retina. Ini kita lihat di sini, dalam kondisi normal gambarannya ada makula, kemudian ini ada optik disc. Nah, pada retinopati ini kita lihat banyak yang berwarna putih ya. Ini ternyata hemorrhage ini ya, banyak perdarahan pembuluh darah, kemudian kita lihat ada aneurisma. Nah, kalau terjadi aneurisma yang berlangsung lama, kalau ini jebol, pembuluh darahnya pecah, nah terjadi perdarahan bisa menyebabkan kebutaan pada anak. Kemudian pada pembuluh darah kecil yang lain bisa terjadi nefropati di ginjal, ya fungsi ginjal menurun, tekanan darah meningkat. Kemudian penyebab utama gagal ginjal sekitar 30-40%. Kemudian pembuluh darah kecil yang lain di kaki bisa terjadi neuropati diabetik, kerusakan pada persarafan. Ini 50% penderita DM mengalami neuropati. Ya, jarang terjadi pada usia kurang dari 5 tahun menderita DM, insiden tertinggi yang telah menderita DM selama lebih dari 25 tahun. Tetapi di awal saya sudah jelaskan ya, kalau kontrol metaboliknya kurang bagus, pasien saya itu anak, ya dia komplikasinya sudah ke ginjal, itu
padahal usianya baru 9 tahun. Berarti dia lebih cepat terjadi oleh karena kontrol metaboliknya yang tidak bagus. Nah, ini adalah penelitian-penelitian yang dilakukan untuk melihat hubungan antara kadar HbA1c dan gula darah pasien DM tipe 1 dalam terapi konvensional dan intensif. Jadi ini ada perbedaan. Yang disebut terapi konvensional itu 2 kali suntik. Jadi dia insulinnya gabungan antara kerja panjang dan kerja pendek. Itu hanya 2 kali suntik. Ternyata dari penelitian, kadar HbA1c itu jauh lebih tinggi pada penyuntikan insulin secara konvensional yang 2 kali suntik, ya. Jauh lebih tinggi daripada intensif. Yang disebut intensif itu penyuntikan basal bolus, jadi 3 kali. Sebelum makan pagi, siang, malam, kemudian pada saat suntikan yang basal pada malam hari atau pagi hari itu namanya intensif, ya. Nah, di sini kita lihat ini juga ada insiden kumulatif retinopati pasien DM tipe 1 dalam terapi konvensional atau intensif. Kita lihat yang terapi konvensional ternyata persentase menderita retinopati itu sangat tinggi, sedangkan yang intensif itu rendah, ya. Ini kita lihat ini dari penelitian. Kemudian resiko terjadinya retinopati dan hipoglikemi berat pada pasien dalam terapi intensif menurut rata HbA1c. Ini kita lihat, ya. Jadi ini juga makin meningkat, ya, dibanding terapi intensif. Kita lihat, ya. Nah, sekarang ini ketoasidosis diabetikum. Kenapa tadi keluhannya ada muntah, ada sesak, ada nyeri perut, kesadaran menurun? Jadi karena itu sudah mengalami KAD. Karena kita tahu bahwa definisi dari KAD yaitu ada triasnya. Ada ditemukan benda keton baik dalam darah atau urin, ada asidosis metabolik, ya, asidosis metabolik itu anaknya sesak napas. Kemudian ada diabetikum, berarti kadar gula darah di atas 200. Jadi ini merupakan suatu keadaan darurat akibat kurangnya insulin absolut maupun relatif disertai peningkatan hormon-hormon counter-regulatori, yaitu hormon katekolamin, glukagon, kortisol, dan growth hormone. Ya, hormon katekolamin, glukagon, kortisol, dan growth hormone. Nah, hormon-hormon ini akan meningkat seiring dengan kurangnya insulin absolut yang dihasilkan, ya, sehingga hormon ini akan meningkat. Pada saat hormon ini meningkat, ketoasidosis diabetikum akan terjadi. Makanya kalau dia sudah sesak, berarti sudah terjadi asidosis metabolik. Terus kemudian dia nyeri perut atau muntah, itu akibat dari KAD-nya. Jadi pasien yang KAD itu akan menyebabkan juga persarafan di perutnya itu akan terganggu, sehingga dia mengalami nyeri perut. Nah, kalau tidak dikenali dari awal, kadang-kadang dokter memberikan ranitidin, ya, atau injeksi untuk nyeri perutnya. Padahal sebenarnya kalau KAD-nya teratasi, itu nyeri perutnya akan hilang. Kemudian kalau tidak ditangani segera, anaknya akan mengalami gangguan kesadaran, ya. Dan sebagai tanda bahwa betul-betul dia menderita DM dan kekurangan insulin yang hebat, dia mulai kembali gejalanya, banyak kencing. Jadi dia selalu ke kamar mandi kencing, terus kemudian selalu haus, dan kemudian selalu lapar. Nah, KAD ini bisa terjadi pada penderita DM baru, apakah DM tipe 1 dan DM tipe 2 atau DM tipe lain bisa menderita KAD. Nah, ini triasnya, ya. Hiperglikemia, ketosis, asidosis, ya. Ini pada kondisi bagaimana di DD dengan kondisi hiperglikemia, yaitu diabetes mellitus, non-ketotic hiperosmolar koma, impaired glukosa toleransi, stres hiperglikemi. Kemudian other ketosis stage, ketotic hypoglycemia, alkoholik ketosis, starvation ketosis. Jadi oleh karena puasa yang lama, benda keton juga akan dilepaskan. Itu DD-nya, ya. Kemudian other metabolic acidosis stage yang lain. Ada asidosis laktat, hiperkloremic acidosis, salicylal uremic acidosis, drug induced acidosis. Nah, ini ada videonya. Sebenarnya ini ada videonya, ya, anak yang mengalami asidosis, tapi tidak muncul di sini videonya, ya. Nggak muncul, ya. Iya, nggak usah, ya. Ada videonya itu anaknya yang asidosis.
Nah, sekarang menurut derajat asidosisnya KAD dibagi menjadi 3. Ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Kalau yang ringan, pH-nya kurang dari 7,3, ya, karena dia mengalami asidosis, berarti pH-nya kurang dari 7,3, kurang dari normal. Kemudian bikarbonatnya, HCO3 kurang dari 15. Kemudian yang sedang, pH-nya 7,2, bikarbonatnya kurang dari 10. Kemudian yang berat, pH-nya kurang dari 7,1, bikarbonatnya kurang dari 5 milimol per liter. Gejala kliniknya bagaimana? Tadi sudah ada gambarnya, nyeri perut, mual, muntah, dehidrasi, dan hiperpneu, kemudian muntah tanpa diare, ada polidipsi, poliuri, nokturia, enuresis, kemudian pada diabetes yang baru didapatkan penurunan berat badan dalam beberapa waktu terakhir, kemudian ada pernapasan kusmal tampak pada asidosis, tetapi bila pH kurang dari 6,9 dapat terjadi depresi pernapasan. Dehidrasi yang terjadi dapat ringan sampai berat, yaitu 5% sampai di atas 10%. Nah, diagnosisnya tadi sudah ya, jadi dia hiperglikemi bila kadar gula darah di atas 11 milimol, kemudian pH vena kurang dari 7,3 atau bikarbonat kurang dari 15, bikarbonat kurang ini sudah ya, kemudian ketonemia dan ketonuria. Jadi ada benda keton apakah dalam darah atau dalam urin. Protokol penanganannya yang pertama, kalau dia mengalami ketoasidosis, resusitasi cairan. Jadi resusitasi cairan yang tidak mengandung dextrose, jadi kita pakai cairan NaCl. Kemudian kita menyiapkan pemeriksaan dasar, memulai monitoring klinik secara reguler, memulai rehidrasi. Cek elektrolit darah, karena biasanya pada penderita KAD, ketoasidosis, akan terjadi hipernatremi dan hipokalemi. Jadi cairan intrasel akan berpindah ke ekstrasel. Kemudian cairan ekstrasel masuk, jadi dia jadi hipernatremi. Nah, ini yang berpotensi terjadinya udem cerebri. Kalau sudah terjadi udem cerebri akan menyebabkan kondisi KAD makin berat, anak bisa meninggal, ya. Jadi harus dicek ininya supaya kita tahu bahwa sudah terjadi imbalans elektrolit. Kemudian memulai pemberian insulin, mengatur kebutuhan insulin sehingga tercapai hasil yang diinginkan. Nah, kalau dia renjatan, kita tangani renjatannya dengan resusitasi cairan bebas dextrose, yaitu NaCl 0,9% dengan dosis 10-20 cc per kilogram berat badan yang diberikan selama 1-2 jam. Kemudian penggunaan cairan koloid belum terbukti lebih baik daripada cairan kristaloid. Pada penderita syok diberikan oksigen, kemudian insulin diberikan secara intravena, idealnya dengan insulin pump. Jadi ada juga insulin yang diberikan secara intravena, contohnya insulin pump, hanya boleh menggunakan short acting atau regular acting. Jadi insulin pump itu hanya menggunakan short acting atau regular acting atau kerja rapid acting. Tidak bisa kerja panjang kalau menggunakan insulin pump. Kemudian terapi insulin dimulai setelah resusitasi cairan selesai. Resusitasi cairan selesai baru menggunakan terapi insulin subkutan ya, yang tadinya di drip saja. Kemudian bagaimana cara membuat larutan sediaan insulin untuk keseragaman dan agar kita terbiasa sehingga dapat mengurangi kemungkinan kekeliruan? Buatlah larutan insulin dengan kekuatan yang sama, contohnya 0,1 unit untuk 1 cc. Jadi kalau 2 unit dalam 20 cc NaCl. Kalau 50 unit dalam 500 cc NaCl. Larutan insulin dibuat dengan menambahkan 1 unit reguler insulin ke dalam 10 cc normal salin ya. Kemudian di drips bila dengan siring pump yang menggunakan siring atau spuit 20 cc, maka dibutuhkan 2 unit reguler insulin untuk setiap 20 cc normal salin. Sedangkan bila dengan tetesan infus biasanya 50 unit reguler insulin untuk setiap 500 cc normal salin. Nah, pemberian insulin, pada umumnya insulin drips dimulai dengan dosis 0,05 unit sampai 0,1 unit per kilogram berat badan per jam, karena dia diberikan IV, jadi dosisnya lebih kecil dari dosis subkutan. Kalau dosis subkutan kan tadi 0,5 sampai 1 unit per kilogram berat badan per jam. Tapi karena dia IV, jadi dosisnya lebih kecil dan tidak perlu diberikan insulin bolus. Target kecepatan penurunan gula darah per jam 75 sampai 100 mg per desiliter. Waktu penurunan gula darah mencapai 250, infus diganti dengan dextrose 5%, banding NaCl 1:1. Kalau perlu koreksi natrium diberikan.
Laju kecepatan insulin dan pemberian dextrose diatur sehingga kadar gula darah berkisar antara 90 sampai 180 mg per desiliter. Jadi kesimpulan bahwa DM merupakan salah satu penyakit kronik utama pada anak. Manajemennya tidak sekedar terpusat pada insulin saja. Jadi manajemennya yang paripurna memerlukan kerjasama multidisipliner ya antara dokter anak, ya kemudian dietitian, ya untuk diatur, bahkan mungkin psikiatri kalau dia sudah ada mengalami gangguan kejiwaan karena pengobatan seumur hidup. Orang tua atau pengasuh merupakan tokoh sentral dalam keberhasilan manajemen DM tipe 1 pada anak. Nah, ini sudah ya. Terima kasih. Ini materinya memang cukup banyak ya, karena mengenai gejala klinis, patogenesis dari DM, dan komplikasi dari DM. Ini kita ajarkan kenapa? Karena walaupun dia level kompetensinya lebih rendah daripada orang dewasa. Kalau orang dewasa kalau tidak salah level kompetensinya 3, kalau pada anak tuh level kompetensinya 2. Karena kalau adik mendapatkan kasus ini sebenarnya kalau 2 itu artinya adik hanya mengetahui dan kemudian merujuk, tapi kalau di tempat nanti adik jadi dokter, tidak ada dokter lain. Adik harus tahu bahwa penanganan KAD itu seperti begini, supaya pasien jangan dirujuk meninggal di jalan nanti karena dia udem cerebri. Ya, ya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Sampai di sini masih ada yang mau bertanya? Saya buka satu babak pertanyaan ya, karena sudah jam 12. Masih ada 4 menit, bisa 2. Silakan. Siapa yang mau bertanya, Dek? Dok, izin bertanya, Dok. Siapa yang mau bertanya, silakan. Ya, Dok, perkenalkan saya atas nama Andilia Pratiwi. Izin bertanya, Dok, bagaimana membedakan SHH dengan KAD secara gejala klinis, Dok, selain dari pemeriksaan lab-nya. Tapi, Dok. Apa tadi? SHA apa, Dek? SHH, sindrom sindrom hiperosmolar hiperglikemi dengan ketoasidosis diabetik, Dok. Bagaimana cara membedakan keduanya dari secara gejala klinisnya, Dok? Ya. Kalau sindrom, ya makasih deh pertanyaannya ya, itu kan di DD ya. Kalau sindrom hiperosmolar hiperglikemik ya, jadi dia kadar gula darahnya tinggi, itu akan menyebabkan, kita tahu kalau kadar gula darah tinggi akan terjadi osmolaritas dalam darah akan meningkat ya. Kita periksa elektrolitnya, kita lihat juga natriumnya bagaimana. Karena biasanya kalau sudah ada gangguan osmolaritas darah, biasanya akan cairan intrasel akan keluar. Jadi kaliumnya akan rendah, natriumnya akan tinggi. Nah, kalau misalnya tadi dibilang bedanya dengan KAD ya. KAD itu kan ada triasnya deh, KAD. Jadi dia ada benda keton, kemudian dia ada asidosis metabolik, kemudian dia ada diabetes, jadi kadar gula darah tinggi, kemudian ada ditemukan benda keton baik di darah atau di urin, kemudian ada asidosis metabolik. Nah, kalau sindrom hiperosmolar hiperglikemik, dia kadar gula darah saja yang tinggi. Mungkin disertai kalau kita periksa, mungkin natriumnya juga sudah meningkat. Tetapi dia tidak ada, dia mungkin belum terganggu pH-nya, atau kalaupun mungkin sudah terganggu tapi dia tidak ditemukan benda keton ya, dia tidak ditemukan benda keton. Yang penting ada berpatokan bahwa trias pada KAD itu jelas ada keton, ada asidosis metabolik, dan ada kadar gula darah tinggi. Kalau yang tadi ada tanyakan, dia kadar gula darah saja yang tinggi tapi mungkin tidak ditemukan benda keton karena proses terjadinya berbeda. Jadi sindrom hiperosmolaritas hiperglikemik mungkin saja dia insulinnya bagus, jadi dia tidak mengalami gangguan sehingga tidak ada benda keton, Dek. Tetapi kadar gula darah tinggi akibat dari hormon kantoregulatorinya yang meningkat akibat dari penyakitnya yang berat. Mungkin itu tambahan dari saya, Dek. Dari Ulia ya. Bagaimana Ulia? Tapi, Dok, kalau membedakannya dari segi pemeriksaan fisiknya, Dok? Kalau dari segi pemeriksaan fisiknya mungkin hampir sama ya, tetapi apakah kalau sindrom hiperosmolaritas hiperglikemik, dia ada pernapasan kusmal juga ya? Kalau dari klinis mungkin hampir sama deh. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah untuk membedakannya dengan pemeriksaan laboratorium. Iya.
Ya, jadi mungkin klinis hampir sama, karena kalau dia sudah mengalami hiperosmolaritas hiperglikemik, pasti mungkin dia anaknya datang juga sudah dengan sesak, ya. Sekarang yang membedakan adalah dari pemeriksaan laboratorium. Kadang-kadang ada penyakit yang hampir sama, kita harus membedakan dengan laboratorium. Sama dengan penyakit KAD yang waktu itu ada dikirim dari daerah jauh, ya dari Sulawesi Barat. Anaknya datang dengan gizi buruk, kemudian perutnya mengeras. Kalau di perkusi itu seperti papan catur, ada daerah peka, ada daerah timpani, peka, timpani. Akhirnya anaknya didiagnosis sebagai TB, TB abdomen, karena ada fenomena papan catur. Tidak ada yang periksa gula darahnya, padahal anaknya sudah dengan sesak. Jadi didiagnosis sebagai TB abdomen dengan sesak, dengan sesak napas, ya, dengan dianggap sebagai CAP, pneumonia. Ternyata pada saat diperiksa gula darahnya itu tinggi sekali dan pH-nya sangat rendah. Ya, jadi gula darahnya tinggi, pH-nya rendah, diperiksa HbA1c-nya tinggi sekali. Berarti anak ini menderita ketoasidosis diabetikum yang gambarannya mirip dengan TB abdomen. Karena ada fenomena papan catur, ternyata fenomena papan catur itu terjadi karena anaknya gizi buruk yang hebat. Ya, karena dia memang datang dengan banyak, ada iga gambang, kemudian baggy pants sudah jelas sekali ada. Jadi dia sudah berlangsung cukup lama sehingga tidak ada cadangan energi di tubuhnya, semuanya dihancurkan ya sampai dia tinggal kulit pembalut tulang. Iya. Itu saja tambahan dari saya, Dek. Oke dok, terima kasih banyak dok. Ya. Ada lagi yang mau Dok, mohon maaf dok, terlihat dok. bagaimana, Dek Iman? Sudah selesai, kita akhiri saja ya kuliah hari ini. Mungkin Dok. Adik masih mau kuliah lagi. Ya, terima kasih atas perhatiannya, Dek. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya bawakan bisa dimengerti, Dek. Mudah-mudahan dan bisa bermanfaat untuk nanti adik saat bekal ilmunya pada saat nanti tugas di daerah. Karena saya sudah pernah bilang, walaupun dia level kompetensinya 2, tapi tetap saya harus perkenalkan, karena tidak mungkin kamu hanya bisa mengenali saja, pada saat menemukan tidak tahu tindakannya apa. Mau konsul dokter, adik satu-satunya dokter di sana. Mau konsul ke dokter spesialis lebih-lebih lagi, nah adik satu-satunya di sana. Nah mungkin adik bertanya sama bidan ya, sama perawat ya. Jadi gitu deh. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dok. Ya, sama-sama, saya mohon izin lift ya. Iya dok. Ya.